Hari ini kita akan membicarakan tentang evakuasi korban tanpa alat bersama saya, Freddy Irwanto. Evakuasi itu terdiri dari dua. Yang pertama, bisa dilakukan dengan menggunakan alat, dan yang kedua, dilakukan tanpa menggunakan alat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi tentang penggunaan evakuasi tanpa alat. Evakuasi korban itu sendiri adalah upaya memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman. Evakuasi dilakukan apabila yang pertama, ada bahaya langsung, yang kedua, ada kebakaran, yang ketiga, bangunan yang tidak stabil, yang keempat, mobil terbalik yang mungkin akan terbakar, yang kelima, adanya kerumunan massa, yang keenam, adanya material berbahaya, dan yang ketujuh, adanya tumpahan minyak. Syarat-syarat dilakukan evakuasi korban itu adalah ingat batas kemampuan dan fisik, kemudian jaga selalu keseimbangan, jaga injakan yang keras, kemudian jaga cengkraman yang kuat, mengangkat dan menurunkan korban dengan menengkuk kaki, serta saat memegang atau membawa korban, punggung harus lurus, beban pada bahu dan otot kaki, serta tangan sedekat mungkin dengan beban. Cara pemilihan teknik evakuasi, yang pertama, sesuaikan dengan kondisi cedera korban. Yang kedua, jumlah tenaga penolong. Yang ketiga, ukuran tubuh korban. Dan yang keempat adalah rute yang akan dilewati. Penggunaan teknik evakuasi yang benar akan mengurangi perburukan dari cedera korban. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang membahayakan. Yang pertama adalah kebakaran. Yang kedua adalah korban tenggelam. Yang ketiga, korban mengalami sengatan arus listrik. Dan yang keempat adalah kecelakaan yang terjadi di tebing. Sebagai seorang tenaga medis, kita harus mampu melakukan evakuasi dalam berbagai kondisi kejadian. Evakuasi tanpa alat secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, evakuasi yang dilakukan pada korban sadar. Yang kedua, evakuasi yang dilakukan pada korban yang tidak sadar. Penggunaan teknik evakuasi pada korban yang sadar berbeda dengan penggunaan teknik evakuasi pada korban yang tidak sadar. Berikut ini adalah skema evakuasi tanpa alat pada korban sadar. Saat kita menemukan korban sadar, langkah berikutnya adalah kaji apakah korban mampu berjalan atau korban tidak mampu berjalan. Apabila korban mampu berjalan, kemudian tentukan jumlah penolong. Apabila hanya satu penolong, maka gunakan teknik single rescue assist method. Apabila korban mampu berjalan dan jumlah penolong berjumlah 2 orang, maka gunakan double rescue assist method. Pada kondisi korban tidak mampu berjalan, apabila hanya satu penolong, teknik yang bisa digunakan untuk melakukan evakuasi tanpa alat yaitu fireman carry, shoulder method, pick-up bag, dan drag carry. Apabila korban tidak mampu berjalan dan jumlah penolong berjumlah 2 orang, maka teknik yang dapat digunakan adalah 2-hand seat carry, 3-hand seat carry, dan 4-hand seat carry. Apabila kita menemukan korban tidak sadar dan jumlah penolong hanya satu orang, maka evakuasi tanpa alat yang bisa kita lakukan adalah drag carry. Apabila kita menemukan korban tidak sadar dan jumlah penolong berjumlah 2 orang, maka teknik yang kita lakukan adalah 4-and-a-half carry. Penggunaan teknik evakuasi tanpa alat yang benar, ingat, akan sangat mempengaruhi kondisi cedera korban. Teknik yang benar akan mengurangi cedera korban, sedangkan teknik yang salah akan memperburuk cedera korban.
berikutnya kita akan mempelajari tentang evakuasi pada korban sadar. Yang pertama, apabila korban tadi dapat bergerak, kita dapat melakukan single rescue assist method. Caranya adalah tangan korban dilingkarkan pada leher penolong, kemudian tangan penolong mendekap tubuh korban. Ingat, posisi korban sedekat mungkin dengan penolong, karena semakin dekat korban dengan penolong, maka korban akan semakin ringan. Untuk teknik yang pertama, apabila kita menemukan korban dalam kondisi sadar, kemudian kita hanya satu penolong, maka teknik yang bisa kita lakukan adalah single rescue assist method. Caranya adalah apabila kaki kanan pasien mengalami cedera, pasien dalam kondisi sadar dan kita hanya satu penolong, caranya adalah pegang tangan kanan pasien, kemudian kalungkan di leher, dekatkan korban ke arah kita, kemudian jalan. Yang kedua, apabila korban sadar dan mampu berjalan, serta jumlah penolong berjumlah 2 orang, maka dapat menggunakan teknik double rescue assist method. Caranya adalah penolong 1 dan penolong 2 berada di samping kiri dan samping kanan pasien. Kemudian kedua tangan pasien dilingkarkan ke masing-masing penolong. Apabila kita menemukan korban sadar, jumlah penolongnya ada 2 orang, teknik yang bisa kita lakukan adalah rescue assist method. Tapi kita harus pastikan bahwa korban juga mampu berjalan. Caranya adalah apabila kaki kanan pasien mengalami cedera, kita ibaratkan kaki kanan pasien mengalami cedera, caranya kalungkan tangan pada penolong, kemudian dekatkan korban pada penolong seperti ini, kemudian jalan. Berikutnya adalah apabila korban dalam kondisi sadar tetapi dia tidak mampu berjalan, maka kita dapat menggunakan teknik fireman carry. Caranya adalah posisi penolong membentuk kuda-kuda dengan melipat salah satu lutut. Kemudian tangan penolong memegang ketiak korban. Langkah selanjutnya adalah mengangkat korban. Ingat, punggung harus dalam kondisi lurus. Kemudian kalungkan salah satu tangan korban pada leher penolong. Kemudian lingkarkan salah satu tangan korban pada leher penolong. Kemudian angkat korban tepat pada dada korban, membentuk kunci dan penolong dapat berjalan. Kita menemukan korban dalam kondisi sadar, tetapi dia tidak mampu bergerak dan jumlah penolong hanya satu orang. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah fireman carry. Caranya adalah kita angkat pasien dalam kondisi sadar ini, dan kita bantu mengangkat. Saat pasien sudah dalam kondisi agak berdiri, baru kita angkat. Posisi ingat kuda-kuda, baru kita angkat. Apabila kita menemukan korban dalam kondisi sadar, tidak mampu berjalan, dan jumlah penolong hanya satu orang, maka kita dapat menggunakan teknik berikutnya yang diberi nama shoulder method. Caranya adalah posisikan korban pada punggung penolong, kemudian penolong mengunci tangan korban. Apabila kita menemukan korban dalam kondisi sadar, kemudian dia tidak bisa bergerak, dan jumlah penolong hanya satu orang, maka teknik yang kita gunakan adalah shoulder method. Caranya adalah korban tidak mampu berjalan, tekniknya seperti ini. Pegang pergelangan tangan korban, kemudian kita membentuk kuda-kuda yang kuat, bisa. Teknik berikutnya yang dapat kita gunakan dalam melakukan evakuasi tanpa alat pada korban sadar dan tidak mampu berjalan dengan jumlah penolong satu orang, yaitu adalah pick a bag. Caranya adalah membopong korban, mengunci kaki dan tangan korban sehingga korban tidak terjatuh. Kemudian,
apabila kita menemukan korban dalam kondisi sadar dan tidak mampu berjalan, kemudian jumlah penolong hanya 1 orang, salah satu teknik yang bisa kita gunakan lagi adalah pick up back. Caranya adalah, misalnya ini adalah korban, caranya kita untuk kuda-kuda, korban kita arahkan ke pundak kita, kemudian tangan kita, pergelangan tangan korban kita pegang ini, kemudian kita angkat seperti ini, kemudian kita jalan. Teknik berikutnya dalam evakuasi tanpa alat adalah drag carry. Drag carry dapat digunakan pada 2 situasi. Yang pertama adalah pada kondisi korban yang sadar tetapi dia tidak mampu berjalan. Yang kedua, kondisi korban tidak sadar. Teknik drag carry ini dilakukan oleh satu penolong baik pada korban sadar maupun korban tidak sadar. Teknik ini mempunyai 2 jenis, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara menarik baju korban. Teknik yang kedua yaitu meletakkan selimut pada bagian bawah tubuh korban kemudian menyeret selimut tersebut. Teknik berikutnya dapat kita gunakan dalam 2 kondisi. Yang pertama, korban sadar tetapi tidak mampu berjalan dan cuma penolong 1 orang. Kondisi yang kedua adalah apabila korban tidak sadar dan cuma penolong hanya 1 orang. Teknik tersebut dinamakan dengan skirt drag. Yang kedua nanti yang akan kita praktekkan adalah blanket carry, seperti itu. Caranya untuk skirt drag adalah apabila ini ada korban, kemudian yang dilakukan penolong adalah membentuk kuda-kuda seperti ini, pegang baju korban, ingat perhatikan posisi kepala, jangan sampai kepala terjatuh. Kemudian kondisi lingkungan harus dalam kondisi yang rata, lantai ini harus dalam kondisi yang rata, seperti itu. Caranya seperti ini, pegang pada baju bagian atas yang banyak jahitannya, baru kita tarik. Teknik berikutnya namanya adalah blanket drag. Caranya nanti bisa menggunakan selimut, mantel, sarung, atau apapun yang panjang yang bisa melindungi korban. Di sini kita akan menggunakan sarung. Caranya adalah posisikan alas pada bagian bawah korban. Caranya adalah kita miringkan korban, kemudian kita pasang alasnya. Kemudian kita balikan lagi. Kemudian seharusnya ini kita selimutkan ke korban, baru kita nanti tarik dari alas tersebut. Ini hati-hati kepala korban, dan kita tarik. Apabila kita menemukan korban dalam kondisi sadar, tidak mampu berjalan, dan jumlah penolong berjumlah 2 orang, teknik pertama yang kita lakukan adalah two hand seat carry. Perhatikan posisi tangan penolong membentuk simpul, kemudian angkat korban. Teknik berikutnya adalah two hand seat carry. Apabila kita menemukan korban dalam kondisi yang sadar, kemudian tidak mampu bergerak dan jumlah penolong 2 orang, maka kita dapat menggunakan teknik tersebut. Caranya adalah penolong 1 dan penolong 2 membentuk simpul seperti ini, tangan kanan dan tangan kiri penolong 1 dan 2 ini, kemudian tangan belakang seperti ini. Terus membentuk kuda-kuda turun. Nah, korban nanti kita letakkan
pada tangan yang saling berpegangan seperti ini. Caranya ini korban berada di atas. Ingat posisi tangan korban harus merangkul pundak penolong seperti ini ya. Kemudian kita angkat. Dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3 angkat. Kemudian dalam menurunkan juga sama, dalam hitungan ketiga kita turunkan 1, 2, 3 turunkan. Teknik yang kedua yang dapat dilakukan pada kondisi korban sadar, tidak mampu berjalan, dan jumlah penolong 2 orang, yaitu three hand seat carry. Caranya adalah satu penolong menggunakan satu tangannya dan penolong kedua menggunakan dua tangannya, kemudian membentuk simpul yang membentuk segitiga. Kemudian angkat korban dan lakukan evakuasi. Teknik berikutnya yang kita gunakan adalah three hand seat carry. Nanti jumlah penolong ada 2 orang, digunakan untuk menolong korban dalam kondisi yang sadar tetapi tidak mampu berjalan. Oke, kita membutuhkan 2 penolong di sini. Caranya adalah membentuk simpul penolong kedua dan penolong satu seperti ini. Ya, membentuk segitiga. Kemudian tangan kanan penolong satu itu harus free. Nanti fungsinya adalah untuk membuka pintu atau untuk menyingkirkan halangan yang ada di depan, seperti itu. Kemudian nanti korban kita letakkan di atas tangan yang membentuk segitiga ini. Caranya adalah kita membentuk kuda-kuda. Kemudian korban nanti kita letakkan di atas tangan. Ya, ini. Tangan korban harus melingkar di leher penolong. Kemudian kita angkat dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3 angkat. Ya, seperti ini. Dalam hitungan ketiga kita turunkan 1, 2, 3 turunkan. Teknik yang ketiga, apabila kita menemukan korban dalam kondisi sadar, tidak mampu berjalan, dan jumlah penolong 2 orang, maka kita dapat menggunakan four hand seat carry. Kedua penolong menggunakan kedua lengannya dan membentuk simpul, kemudian lakukan evakuasi pada korban. Teknik berikutnya adalah four hand seat carry. Teknik ini digunakan untuk menolong korban dalam kondisi yang sadar, tetapi tidak mampu berjalan, dan jumlah penolong berjumlah 2 orang. Nanti caranya adalah penolong 1 dan penolong 2 membentuk simpul seperti ini, ya, membentuk persegi. Kemudian nanti korban kita dudukkan di atas seperti itu. Caranya kita membentuk kuda-kuda dan korban nanti duduk di atas segi 4 ini. Tangan korban melingkar di leher penolong, kemudian dalam hitungan ketiga diangkat. Dalam hitungan ketiga diangkat 1, 2, 3 angkat. Kemudian dalam hitungan ketiga kita turunkan 1, 2, 3 turunkan. Evakuasi berikutnya dilakukan pada kondisi korban tidak sadar. Yang pertama, apabila kita menemukan korban tidak sadar, jumlah penolong 2 orang, maka teknik yang kita lakukan adalah fore and aft carry. Caranya adalah penolong pertama memegang kaki korban dan penolong yang kedua memegang dada korban. Teknik berikutnya yang bisa kita gunakan adalah fore and aft carry. Teknik ini digunakan pada kondisi korban yang mengalami tidak sadar, kemudian jumlah penolong berjumlah 2 orang. Caranya adalah penolong 1 berada di atas kepala korban dan penolong kedua berada di kaki korban. Kemudian kita angkat. Penolong 1 memegang dada korban, kemudian penolong kedua memegang kaki korban. Yang memberikan hitungan adalah penolong 1. Dalam hitungan ketiga diangkat 1, 2, 3 angkat.
Sekian untuk pertemuan kali ini tentang evakuasi tanpa alat. Pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang evakuasi dengan alat, jadi siapkan baik-baik.